Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Kalau saat ini kita pilih bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab segala yang kami miliki itu datang daripada Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau datang bersyukur. Kami mau menjumpai Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita. Yesus, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa penyembahan yang terbaik hanya baginya. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya baginya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami mau bawa Tuhan penyembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kan kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih.
yang ku miliki semuanya daripada. Terima kasih Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya oh segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu Tuhan. Kan kami bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Yesus tempat kami berharap, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Mari berharap sama Tuhan pagi. Mari berjalan bersama-Mu. Ya. Kami tidak goyah Tuhan saat kami berjalan. Amin. Selalu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, oh bersama-Mu, yes. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Hanya Kau, yes. Kaulah tempat jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau, hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita, mari datang pada Tuhan pagi ini. Nikmati kasih, biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes, kami mau berjalan bersama-Mu. Amin, amin. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari sekali lagi. Hanya
tempatku berharap berjalan bersamamu Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memberi hati kami pada hari ini, biar Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu, karena hanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan kami, menuntun kami, bahkan meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan anugerah Tuhan, tentunya kita bisa bangun pagi ini semua karena Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya percaya pasti akan menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita boleh melangkah di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 26. Mazmur 26 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, Daud berdoa kepada Tuhan untuk memohon dibenarkan. Daud berkata kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Mengapa Daud berdoa seperti itu dan meminta keadilan dari Tuhan? Karena di dalam hidup ini ada banyak ketidakadilan yang terjadi. Ya, kita melihat di sekeliling kita, bahkan mungkin hari ini saudara merasa saudara sedang diperlakukan tidak adil. Ya, dan semua orang itu menuntut keadilan. Ya, kenapa saya diperlakukan begini oleh suami saya? Ini tidak adil. Kenapa orang tua saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Kenapa anak saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Ya, kenapa pendeta saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Mengapa jemaat saya memperlakukan saya seperti ini? Ini tidak adil. Dan selama kita mencari keadilan dari manusia, saudara, maka kita pasti akan kecewa. Ya, sebab memang ya seringkali Tuhan mengizinkan ketidakadilan itu terjadi kepada kita, saudara. Dan percuma ketika kita hanya mencari keadilan di depan manusia, kita menuntut supaya kita diperlakukan adil. Mungkin ada hari ini saudara yang merasa saudara tuh karyawan diperlakukan tidak adil oleh bosmu. Atau mungkin ya saudara adalah seorang yang ya saat ini merasa saudara dirugikan ya di dalam usaha bisnis dan aku ini diperlakukan tidak adil. Saudara, seperti Daud, biarlah hari ini kita ya mencontoh Daud. Dia tidak mencari keadilan kepada manusia karena dia tahu, saudara, Alkitab berkata keadilan manusia itu seperti kain kesumba, kotor. Ya, dosa menyebabkan manusia itu sudah kehilangan kebenaran. Dan banyak orang berpikir bahkan yang tidak adil itu menurut mereka adalah sebuah kebenaran karena memang ya manusia sudah tercemar oleh dosa. Makanya kita perlu firman Tuhan, saudara. Tapi hari ini apapun itu, mungkin saudara sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh suami, keluarga atau siapapun, mari datang kepada Tuhan, saudara. Daud dia berlutut di kaki Tuhan, dia memohon agar Tuhanlah yang membenarkan dia. Ya, kita percuma mencari pembenaran kepada manusia. Daud memohon untuk dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kebenaran dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan itulah yang sesungguhnya yang hakiki. Daud bilang, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan.
Ketika kita merasa tidak adil, berserulah kepada Tuhan. Ketika kita sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh siapapun, maka berserulah kepada Tuhan. Ya, minta Tuhan yang membenarkan kita dan Tuhan yang memberi keadilan kepada kita. Tapi Daud berkata di sana, sebab apa? Aku telah hidup dalam ketulusan. Ya, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, apa yang bisa membuat kita yakin bahwa kita ini benar? Ya, bahwa kita ini memang diperlakukan tidak adil. Ya, bagian kita adalah seperti Daud bilang, aku telah hidup dengan ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bagian kita hari-hari ini yang penting tetaplah hidup melakukan ketulusan di hadapan Tuhan, baik sesama. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil oleh manusia, yang terpenting ingat saudara, engkau harus tetap hidup dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Ya, bilang kepada Tuhan, aku mau hidup dalam ketulusan. Ya, dan janganlah kita juga ikut-ikut tercemar, orang melakukan tidak adil, lalu kita berubah setia. Bagian kita adalah, Tuhan, aku mau hidup dengan ketulusan. Kalau kita memang nolong orang dan orang itu seolah-olah yang kita tolong itu berbuat jahat atau menyakiti kita, berlaku tidak adil, ya biarkan Tuhan yang menghakimi. Bagian kita adalah tetap hidup tulus saja. Saudara menolong dalam ketulusan. Saudara bantu orang, bantu dalam ketulusan, sekalipun kita rasakan apa yang dia perlakukan kepada kita itu tidak adil. Tapi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita terus hidup tulus, saudara. Sebab apa? Tuhan itu yang memberi upah kepada setiap orang-orang yang hidup benar di hadapannya, yang hidup tulus di hadapannya, saudara. Ya, dan Daud juga berkata di sana dalam doanya, ujilah aku Tuhan, ya, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, Tuhan itu sangat tertarik dengan kebenaran di dalam batin. Karena itu, biar kita pastikan hari ini, setidak adil apapun perlakuan orang kepada kita, mari kita bilang, Tuhan, biar Engkau selalu menguji aku, agar aku ini tetap kedapatan tulus di hadapan-Mu, bersih di hadapan-Mu, dan uji batinku Tuhan, uji hatiku. Siapa yang bisa melihat kedalaman hati dan batin kita kecuali Tuhan, saudara. Ya, orang boleh berpura-pura baik, tapi dalam hati dan batinnya itu Tuhanlah yang melihat. Ya, pokoknya lakukan terus bagian kita. Maka Tuhan yang akan membela kita, menyatakan kebenaran dan keadilan kita. Ya, asal kita mau terus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Ya, bilang, uji aku Tuhan, ya. Cobalah dan selidiki hati dan batinku. Saudara, orang-orang yang terus mempertahankan kebenaran di dalam batin, orang-orang yang terus berusaha hidup dalam kekudusan, merekalah yang akan melihat pertolongan dan berkat-berkat Tuhan itu tercurah di dalam hidup mereka. Karena itu sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan iba diri, kita mengasihani diri sendiri, tapi bilang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Daud tidak berkata begini, Tuhan, orang-orang itu memperlakukan aku tidak adil, karena itu balaslah kepada mereka. Tidak, saudara. Daud berkata, ya sekalipun ketidakadilan dia sedang alami, dia tetap bilang kepada Tuhan, ya uji aku Tuhan, biar Tuhan dapati kita semua tetap di dalam perkenanannya, tetap di dalam jalan-jalannya, agar hidup kita boleh senantiasa berkenan di mata Tuhan. Mari saudara, kita mau renungkan firman ini, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan hari ini kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Biar Engkau melihat ketulusan di dalam hatiku. Datang pada Tuhan saudara hari ini. Biarlah kita terus mau berkata di hadapan Tuhan. Ujilah kami Tuhan agar Engkau dapati kami berkenan di hati-Mu, kami berkenan di mata-Mu Bapa. Katakan bersama pujian ini saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, cobalah aku.
hatiku dan batinku Tuhan. Amin. hatiku dan batinku, Mataku tertuju kepadamu Tuhan, tertuju padamu. Katakan aku cinta kepadamu Tuhan, padamu Tuhan aku rindu, hadiratmu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat kepadamu Yesus, selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ini ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Uji hati kami dan batin kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Lihat hati dan batin kami, biar ada kebenaran di dalamnya Tuhan. Sekalipun kami diperlakukan tidak adil, sekalipun kami sedang mengalami hal-hal yang rasanya bahkan tidak masuk dalam akal logika kami, mungkin kami merasa terlalu berat dan ini tidak adil bagi kami. Tapi biarlah Tuhan kami mau seperti Daud yang terus hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus Engkau dapati berkenan di hati-Mu Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apapun aktivitas kami hari ini dengan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ketulusan memimpin hidup kami. Kami tetap berlaku baik, kami tetap berlaku benar bagi orang-orang yang bahkan melakukan yang ketidakadilan. Kami berdoa Bapa, biarlah hati-Mu tertuju kepada anak-anak-Mu. Kami mau memulai aktivitas kami, dan sebelumnya kami mau Tuhan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkati semua yang kami lakukan hari ini, yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, ataupun yang ada di rumah, ibu-ibu rumah tangga. Anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, supaya kami boleh terus melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sedang adalah masalah persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan yang sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari penuh damai sejahtera dan sukacita. Yang berulang tahun hari ini Engkau beri damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Biarlah hari-hari kami Tuhan penuh dengan anugerah semata. Kami berdoa juga Bapa, untuk setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Berdoa memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan tuntun dan Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, buat hari-hari ini kami boleh terus bersuka cita. Biarlah semua pergumulan kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.